Oke, di awal tahun 2021 ini kita akan coba ngundang kalian dan lihat rumah kita. Mari kita mulai. Hai, gentleman selesai. Boleh Dari masuk? siapa? Nah, jadi kita ini udah di depannya nih apartemen. Kalau ini apa nih namanya nih? Gengkang. 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 Gengkang Jadi itu apa? gengkang itu ruang masuk. Kalau bahasa Indonesianya ruang masuk. Jadi kalau di rumah-rumah gaya Jepang tuh begitu masuk tadi ada namanya gengkang. Di sini tempat menerima tamu. Nah, biasanya gengkang itu tingginya di bawah lantai rumah gitu. Pertanda ini tempat menerima orang masuk lah. Kayak gitulah. Oke. Terus sebelah sini ada rak sepatu. Ya tuh, rak sepatu ya. Sebelah sini juga ada rak sepatunya sama, tapi yang ini nggak usah dibuka. Oke. Dong, berantakan. Oke, pokoknya ini intinya rak sepatu. Jadi ini sebetulnya ini rak sepatu bawaannya. Yang ini dari apartemennya udah ada. Kalau yang Nah, ini kalau tadi ini kan kita beli lagi, kita beli baru lagi. masuk, masuk, masuk. Kamar, lihat kamar. Tada. Ini kamar utama kita ya. Ya. Jadi ini adalah kamar mami papi. Nah, di sini tuh satu-satunya kamar yang konsepnya masih pakai futong alias tempat tidur gaya Jepang di bawah. Kalau bahasa Indonesia lesehan gitu. Kenapa pi masih pakai futong? Karena biar kerasa di Jepangnya. Ngeles banget. Padahal tadi kita belum menemukan tempat tidur yang cocok. Terus kecil sih, agak kecil. Memang bukan ukuran kamar utama. Tapi kita ngalah lah. Kita cuma berdua. Papi dan mami ngalah. Yang besar buat anak-anak aja. Ya nggak pi? Oke. Nah ini terus ini cuma ada tumpukan buku sebelum tidur. Terus yang ini baju siapa ya, kelihatan lah ya ini baju. Nah terus kalau di Jepang itu di gitu deh, si AC-nya itu bisa dua fungsinya, buat penghangat sama pendingin. Jadi dia kalau lagi kayak sekarang kan kita lagi winter nih, kita nyalain terus kita setting untuk penghangat. Tuh kalau lagi musim summer, musim panas, itu langsung bisa kita setting juga buat yang AC dinginnya gitu nih. Terus Apa lagi nih? sebelah sini ada jendela. Enaknya apartemen yang sekarang kita ini si jendelanya tuh lucu gitu. Jadi ada kayak legokan gitu ya, masuk legokan gitu. Jadi bisa naruh-naruh sesuatu gitu. Nah kayak gini aku taruh buat pajangan-pajangan foto gitu kan. Bisa juga sih kayak buat duduk gitu. Cuman aku better nggak usah buat duduk di sini sih. Terus ini jendelanya juga langsung aksesnya ke garden. Alhamdulillahnya kita juga karena di lantai 1 jadi langsung dapet view garden gitu. Tapi karena udah malu kelihatan ya. Nah sebelah sini, ini kan baju-baju mami di situ semuanya digantung. Nggak semua sih, sebagian di sini juga. Nah ini bajunya papi ada di dalam ruangan sini. Jadi kalau di Jepang apartemennya si lemarinya tuh masuk gitu loh ke dalam. Lihat deh, nyambung. Jadi kayak seolah-olah kayak pintu aja gitu. Padahal ini lemari gitu. Jadi kita nggak perlu beli lemari baju lagi kayak di Indonesia yang nongol gitu deh. Nah, lanjut. Tadam. Kok ada suara? Ikutan.
Nah, tadi kan sebelah sini udah kamar papi mami. Sekarang ada ruangan di sebelah sini. Apa ya? Wow, ternyata adalah sebuah toilet. Kebiasaan di rumah di Jepang itu toiletnya memang memisah dengan kamar mandi utamanya. Jadi kalau suka lihat dari Doraemon sama kayak rumahnya Nobita, deket pintu masuk itu ada pintu toiletnya. Nah, ini toilet kita. Nggak lupa juga di Jepang itu toiletnya itu agak sedikit canggih gitu dibanding Indonesia. Nah, kalau di Jepang itu ada tombol-tombolnya seperti ini. Meskipun sebetulnya washlet ini defaultnya nggak dikasih sama yang punya apartemen. Jadi di apartemen dulu nggak ada toilet yang ada tombol-tombolnya gini. Jadi toiletnya biasa, cuman kita tambahin dengan tambahan washlet ini. Nah, ini tombol-tombolnya, ini ada tombol untuk bersih-bersih, terus kemudian ada penghangat. Kenapa penghangat ini penting? Karena kalau misalkan pas winter itu pasti dingin banget gitu, jadi makanya pemanas ini penting. Sip. Kita pindah ke sini. Ini adalah ruangan. Tadang. Ini dressing room sama washing room. Terus langsung nyambung ke shower room. Di kamar mandi gitu. Ya, kalau di rumah Jepang gitu udah biasa banget ada ofuro atau bathtub kalau di Indonesia sebutnya ya, buat berendam gitu. Oh ya. Ini apa ini? Nah, ini jadi kan orang Jepang tuh ofuro ya, berendam gitu. Ini juga di sini ada tombol-tombol buat ngatur air panasnya, buat ngatur ketinggian airnya mau segimana gitu. Jadi udah otomatis gitu. Kalau kita pencet kita bisa atur nih. Kita atur dulu, terus nanti kerannya kita buka atau dia bisa langsung juga di sini menunya. Lalu nanti mau tungguin berapa menit, nanti dia akan ngasih tahu langsung gitu. Udah siap laporannya. Kemudian Terus ini untuk apa nih? Untuk dandan ya. Ini nih dressing room. Ini biasa ada peralatan bersih-bersih sikat gigi lah ya, kayak gitu. Nah, ini kan sinkingnya nih. Jadi buat kita bersih-bersih gitu kan, kayak sikat gigi. Di Jepang itu kan negaranya 4 musim ya. Karena kalau lagi winter tuh airnya bisa dingin banget, jadi si kerannya pun jadi ada 2 gitu menunya, kayak gini nih, ada warna merah sama warna hijau ya, green. Jadi kalau misalnya lagi summer kita nggak perlu pakai mode yang pemanas gitu airnya, dia keluarnya airnya bakal dingin banget gitu. Dan kalau lagi winter dingin banget pokoknya. Kalau lagi mau yang penghangat gitu, yang hangat gitu, juga tidak bisa di situ. Jadi dia kayak butuh fungsi gitu. Nah, si keran ini juga fungsinya sama kayak di keran toilet, keran tadi yang di toilet tadi, airnya juga bisa 2, bisa dengan bantuan wastafel tadi, jadi bisa panas sama dingin. Terus juga buat nyuci piring di sinking yang di dapur. Jadi kalau kita nyuci piring kalau lagi winter tuh ya jadinya hangat lah ya. Nah, yang ini pintu untuk lemari sama kayak di kamar, cuman yang ini lemarinya biasanya buat nyimpen barang gitu, namanya osire gitu, kayak gudang kali gitu ya. Kalau di Indonesia tuh gudang. Jadi orang Jepang itu kan dia tuh masalah space itu ini ya sangat efisien banget gitu. Jadi mereka efisien gitu. Even ada space sedikit gitu, mungil kayak gini, tapi ini fungsional banget gitu buat naruh barang-barang kayak barang-barang dapur atau barang-barang apapun lah. Jadi bisa ditumpuk, disimpan di sini biar rapi. Terus enaknya di apartemen yang sekarang tempat nyimpen kayak gininya lumayan banyak. Ada 3, jadi 2 yang kecil-kecil kayak gini, 1 lagi yang besar banget gitu buat naruh-naruh semuanya gitu. Nah, kita masuk ke tengah. Ini sebelah sini dulu. Ini ada dapur.
jangan lupa karena kita orang Indonesia tetap harus ada namanya pelukan. Nah, ini juga seperti yang tadi bilang. Jadi nyuci piring juga bisa pakai air panas biar anget gitu. Karena kalau lagi musim dingin, aduh, dinginnya nggak kuat. Nah, udah gitu, hebatnya lagi kalau di Jepang itu airnya bisa langsung diminum. Ya, mungkin nggak semua prefecture. Bisa juga ditambahin saringan airnya lagi kayak kita tambahin lagi filtering. So, untuk minum tinggal kita putar ke menu yang paling dingin, kita langsung bisa minum dari sini. Oke. Nah, jadi kalau di Jepang itu pengeluaran maintenance rata-rata bulanan itu ada 3. Selain listrik sama air, satu lagi ada gas. Nah, gas ini kontrolernya ada di sini tombolnya. Jadi ini kayak untuk gas yang ke kompor, gas yang untuk ofuro, pokoknya di sini kontrolnya. Tombolnya ada di sini semua. Canggih kan? Ya, dapur mami. Sekarang kita ke ruangan berikutnya. Ada ruangan keluarga sekaligus tempat main anak-anak. Ini sebenarnya tatami room. Jadi kalau di Jepang tuh ada tatami room gitu. Sebenarnya tatami room itu biasanya pakai buat ruang ini sih, buat ruang keluarga sekaligus kamar. Cuman kita pakai buat di ruang anak-anak sama ruang keluarga. Ada Sharla say hi. Sasha. Oh. Terus lagi apa, Sas? Lanjut ke sini. Ini ada ruangan. Ini ruang tidur anak-anak. Masuk. Sini ada tempat tidurnya Sazwan. Tuh. Terus yang sebelah sini juga tempat tidurnya Shalachan. Mereka tidur berdua di sini. Nah, jadi ada cerita lucu deh sama mereka berdua ini tentang tidur sendiri. Jadi waktu kepingin beliin mereka tempat tidur, kan sempat bilang tuh si papi mau beliin mereka tempat tidur satu-satu gitu. Cuman sempat agak ragu karena di Saswan kan masih tahun ini pun masih baru 2 tahun kan, apa dia bisa tidur sendiri atau enggak gitu kan. Nah, ternyata hari dimana si tempat tidur ini datang, terus dipasang, dirangkai, yang paling excited malah Sazwan. Terus dia udah nggak sabar gitu, dia naik ke tempat tidur pas malamnya, lalu dia bilang bobo, dan dia langsung tidur sendiri gitu. Terus ada tempat boneka, ada buku-buku juga. Ini buku-buku yang suka dibaca anak-anak. Ada 2 bahasa karena mereka juga belajarnya mulai 2 bahasa, bahasa Jepang, Honggo sama bahasa Inggris. Ini juga biasanya buku yang paling sering dibacain buat bedtime stories mereka sih. Tuh. Terus ada tempat tas anak-anak semuanya. Ini juga ada lemari, ada 2 lemarinya, sengaja dikembarin sih. Ini lemarinya Sazwan, ini lemarinya Sala. Terus, ini ada ini juga. Jadi ini ada daily activity checklistnya Shalachan tiap hari. Tuh. Jadi kalau misalnya udah selesai dilakuin sama Sharla, nanti dia balikin gitu. Tinggal balik. Berarti dia udah ngerjain itu gitu. Nah, itu tadi kamar. Terus kita lanjut ke sini. Ini meja makan kita.
meja kerja sekaligus studio. Di sini ada 2. Di sini mejanya papi dengan layar gedenya. Terus di sini ada mejanya mami, layarnya kecil. Di sini 2. Ngomongin biaya hidup di Jepang, especially kita tinggalnya di Aoba, Yokohama. Jadi kita sebulannya di apartemen ini bayarnya itu 100.000 yen. Kalau dikursin berarti sekitar 14 juta rupiah. 14 juta yang kita dapat di sini dengan harga 100.000 yen di Yokohama, Aobaku tuh 3 LDK, 3 kamar tidur dengan living room, terus juga dengan kitchen, dan luasnya itu hampir 70 meter. Jadi termasuk worth it, termasuk murah dan termasuk lucky banget kita dapat di sini, which is kita dapat lantai 1. Banyak banget orang yang punya anak-anak itu pengen di lantai 1. Jadi rata-rata kalau lagi bukan musim pindahan susah banget gitu dapetin unit yang di lantai 1 gitu. Kenapa? Klise sih, tapi memang itu penting karena anak-anak lari-lari gitu. Kalau di lantai 1 bisa bebas lah ya. Terus di sini juga kita dapat garden, akses garden di bawah lantai 1 gitu kan. Nah sebenarnya kita tuh bayar sewanya itu nggak 100.000 juga gitu. 100.000 itu ada 7.000 include di situ yang berupa biaya maintenance bulanan yang kita bayar untuk pemeliharaan gedung apartemennya. So sebenarnya per bulan itu hanya 93.000. Udah dapetin 3 LDK plus luas yang cukup luas gitu. Nah, jadi itu tadi room tour kita, apartemen tour. Ya. Jadi sebetulnya kita di sini belum lama. Baru berapa bulan? Berarti dari September. Sekarang Januari, berarti baru 4 bulanan ya. 4 bulanan. Jadi sekitar 4 bulanan baru di sini. Sebenarnya di Jepang sendiri kita udah 2 kali pindah ya. Jadi dulu pertama kita awal tiba di Jepang tinggal di share house gitu ya. Apartemen furnished gitu. Jadi kayak memang untuk transit sih ya. Kayak buat foreigner kalau baru datang apartemen share house-nya itu temporary apartemen. Itu share house-nya bukan kayak share house yang kayak kos-kosan gitu. Jadi itu memang apartemen untuk keluarga gitu. Cuman bedanya dia furnish. Jadi kita benar-benar cuma bawa koper doang. Jadi semua udah ada perlengkapan, udah semua ada gitu. Terus dari situ kita pindah ke dekat-dekat sini juga, cuman apartemen yang lama. Dan setelah itu di sana sekitar 1 tahun lebih ya. Sekitar 1 tahun lebih, kemudian kita pindah ke sini nyari yang lumayan agak lebih gede karena anak-anak juga lebih gede, biar anak-anak juga tidur punya kamar sendiri. Jadi ya gitu. Oke, gitu aja kali video ini. Nanti kita cerita-cerita lebih banyak lagi di lain kesempatan. Dadah, bye bye. Dadah.